setiap orang yang kita screening ya, terutama di Indonesia pasti ada kuman TB-nya. Tetapi kembali lagi apakah dia bisa aktif atau tidak tergantung tubuh kita meresponnya seperti apa. Halo Sobat PMI, balik lagi bersama kita di Bisik Bincang Asik. Nah, bersama aku Arina dan partner aku Safira. Nah, di Bisik kali ini kita akan berbincang-bincang asik tentang TBC pada anak. Bersama narasumber kita itu ada Dr. Aldo, dari Klinik PMI Kota Semarang. Nah, halo dokter, gimana Ya, kabarnya halo, ini? baik-baik juga. Mbaknya gimana? Alhamdulillah Baik, baik, ya. dokter. Nah, sebelum kesini dokter ada kegiatan lain nggak sebelumnya? Oh, kalau tadi habis ngisi juga kebetulan di RRI gitu. RRI Radio Iya, Republik radio Indonesia. Indonesia, betul. Misi apa dok kalau boleh tahu? Tadi ya kayak talk show gitu sih. Kebetulan juga mirip-mirip, malah sama Oh, tentang sama. TBC juga pada anak. Oke, mungkin kita langsung aja dok ke pertanyaan pertama karena mungkin udah gak sabar untuk tahu lebih lanjut tentang TBC pada anak. Nah, yang pertama, setahu saya itu TBC akibat dari infeksi bakteri. Nah, secara umumnya TBC itu seperti apa sih dok? Ya. Boleh dijelaskan? Kalau TBC sendiri ini kan sudah menjadi penyakit yang ya bisa dikatakan umum ya di masyarakat kita dan sudah sejak lama ada di Indonesia juga. Jadi penyakit TBC sendiri identik dengan penyakit yang ada di paru, tetapi juga ada TBC di tempat lainnya. Tuh. Jadi TBC ini bukan dari autoimun atau penyakit dari imun kita, tetapi dari penyebab lainnya, yaitu bakteri. Tadi betul Mbak yang tadi sampaikan, bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Begitu kurang lebihnya. Nah, aku mau tahu nih dok, apa aja jenis-jenis dari TBC ini? Ya, yang tadi juga mungkin saya sampaikan sedikit ya. Jadi TBC itu sebenarnya tergantung dari lokasi penyebabnya di mana. Jadi ada TB paru yang utamanya di paru atau TB ekstra paru. Jadi di luar paru. Bisa terjadi di kulit, terjadi di tempat-tempat lainnya di dalam tubuh kita. Tetapi memang yang paling sering terjadi yaitu TBC paru, terutama juga pada anak ini. Nah, kalau jenisnya sama ya dokter? Ya, Dari jenisnya anak itu. untuk orang tua? Jadi berdasarkan dari anatomis tubuh. Jadi ada TB paru dan ekstra paru. Tetapi di dewasa pun juga banyak ekstra paru dari kelenjar getah bening, kemudian di kulit dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi. Kemudian pada anak memang sering terjadi TB paru. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, yang menyebabkan TBC itu apa sih dok? Bisa dari genetika atau pola hidup itu juga bisa kan dari TBC? Ya, tadi yang sudah saya sampaikan ya, jadi penyebab utama dari TBC paru, terutama ini paru ya, pada anak, itu oleh karena bakteri. Jadi bukan autoimun, genetik, atau bawaan, dan lain sebagainya. Tapi bakteri ini akan aktif bila mana pola hidup sehat kita tidak terlaksana dengan baik, lingkungan yang buruk, kemudian juga faktor-faktor dari keluarga atau orang-orang sekitar kita itu juga berpengaruh. Karena kuman TB ini tuh sudah dari lama banget Mbak di Indonesia. Itu ya bisa dikatakan bahwa setiap orang yang sekiranya di screening atau dicek ya, Mbak atau saya, ada TB-nya atau kumannya tuh ada. Tapi ya intensitasnya, artinya bisa enggak bakteri ini muncul ataupun aktif berkembang di dalam tubuh kita yang nantinya akan menjadi suatu manifestasi gejala klinis atau penyakit TB paru. Nah, kalau gejala pada anak yang terpapar TBC itu kayak apa sih dok? Bisa nggak kalau misal batuk terus sembuhnya lama tuh? Itu termasuk juga gejala TBC atau enggak? Ya, jadi betul Mbak. Pada prinsipnya sama, karena penyebabnya kan juga sama ya. Bakterinya sama. Jadi pada dewasa maupun anak itu gejalanya kurang lebih sama. Yang menjadi perhatian, terutama bagi bapak ibu atau orang tua ya, batuk yang lama.
Batuk lama itu bisa kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan. Artinya ya bisa batuk terus-menerus atau memang dia ada periode sembuhnya tetapi sangat singkat. Misalkan dia sudah berobat di awal-awal, nanti kambuh lagi sampai berbulan-bulan itu tidak sembuh. Nah, itu harus waspada. Tuh ya. Kemudian yang kedua terkait dari kondisi fisik anak, yaitu gizi. Ketika gizinya buruk atau istilahnya kurang tercukupi, maka berat badan akan turun pastinya. Jadi terlihat anaknya kok makin kurus ya tiap harinya, padahal mungkin sudah diberikan susu, kemudian nasi, lauk pauk dan buah-buahan sebagainya itu sudah tercukupi, tapi kenapa kok kecil atau malah tidak bertambah beratnya. Itu yang paling sering terjadi. Kemudian ada juga demam, Mbak. Nah, demam di sini bukan yang demam yang tinggi sekali sebenarnya. Jadi bisa dikatakan ya seperti demam ngelemeng seperti itu. Dan cenderungnya memang di sore sampai malam hari. Bisa juga ada keringat gitu. Jadi demam tapi juga dia berkeringat. Iya, betul. Kalau demam itu biasanya jangka waktunya berapa? Ya, kurang lebihnya dari gejala-gejala tadi itu, Mbak, 2 minggu sampai 1 bulanan. Jadi artinya ini tuh berjalan cukup lama. Itu tidak bisa batuk 2-3 hari dikatakan langsung TBC seperti itu. Berkepanjangan berarti. Iya, betul. Tadi untuk faktor genetiknya, Dok? Ya, faktor genetik itu tidak ada ya. Artinya ya itu tadi kuman TB itu kan memang atau penyebab dari TB paru itu kan dari bakteri. Jadi penyebab utamanya oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis. Jadi bukan terkait dari bawaan atau genetik. Bawaannya itu maksudnya ya bisa saja bapaknya atau ibunya dia sakit TB dulunya kan, TB paru, anaknya juga bisa terkena. Oleh karena tadi kumannya itu sudah ada lama di Indonesia dan tidak akan selesai-selesai oleh karena pola hidup kita kurang baik dan lingkungan yang masih belum sehat seperti itu. Kalau dari tadi kan udah ada jenis dari TB itu ada TB paru, TB organ lain. Iya, ekstra paru. Nah, gejalanya tuh beda apa sama nih, Dok? Ya pastinya beda ya, karena gejala di TB paru namanya juga TB-nya kan di paru. Jadi lokasi infeksi utamanya di paru. Dia akan bermanifestasi klinis ya seperti ke saluran pernafasan. Nah, antara lain tadi batuk, bisa juga ada batuk dahaknya bercampur darah. Darah di sini bukan berarti yang banyak sekali gitu ya, Mbak. Karena harus dibedakan dulu antara muntah darah dan batuk darah. Nah, batuk darah itu identiknya seperti bercak. Oleh karena apa? Pembuluh darah yang ada di saluran nafas itu dia akhirnya pecah. Karena batuk tadi terus-menerus, pastinya tekanannya kan tinggi. Nah, akibatnya pembuluh darah yang kecil-kecil ini menyebabkan darah yang di dalamnya itu akan keluar bersamaan dengan dahaknya atau batuknya. Kemudian kalau yang luar paru ya pastinya beda ya. Misalkan yang TB di kulit nanti beda sendiri, TB di organ lain juga beda sendiri. Mungkin bisa ada kapan nanti kita waktu lagi untuk membahas lebih lanjut. Nah, untuk umumnya itu kan TBC tadi di paru-paru kebanyakan. Apakah penyakit TBC ini menular ke orang lain bisa? Ya, pastinya karena sebagai penyakit infeksi. Ya, penyakit infeksi itu memang penyakit yang menular. Nah, penularannya sendiri yang harus diperhatikan. Namanya saja TB di paru, artinya tadi ya manifestasi klinisnya itu ke arah pernapasan. Pernapasan otomatis ketika kita berbicara butuh juga nafas. Kita juga melakukan sesuatu dengan organ mulut kita akan bernapas juga. Jadi tidak hanya saat batuk, saat kita bicara seperti ini itu yang menyebabkan namanya droplet atau cairan atau maaf seperti liur ya itu yang keluar dari mulut kita itu terpercik ya ke benda-benda yang di sekitar kita atau teman-teman yang ada di sini. Nah, ketika di udara itu jangka waktunya juga panjang, artinya kuman-kuman itu masih aktif. Nah, kalau teman-teman di sini akan menghirup, ya pastinya bisa kuman itu masuk ke dalam paru kita. Maka dari itu tadi yang saya sampaikan bahwa setiap orang yang kita screening ya, terutama di Indonesia pasti ada kuman TB-nya. Tetapi
kembali lagi apakah dia bisa aktif atau tidak tergantung tubuh kita meresponnya seperti apa. Bisa juga kontak dari mulut ke mulut, misalkan dari makanan. Nah ini yang sering terjadi juga pada TB anak. Oleh karena pemberian susu sapi mungkin, daging ternak dan lain sebagainya, ketika orang yang beternak ya atau petelur itu dia mengalami TB dan tidak terkonfirmasi bahkan tidak terobati dengan baik, akhirnya percikan tadi akan nempel ya di makanan atau susu tadi kan, dan diberikan kepada anak kita. Itu bisa juga menjadi sumber penularan gitu. Bisa juga kontak. Nah, kontak itu kita touch in touch, misalkan kulit, sentuhan tetapi dengan catatan kulit kita ada lukanya, itu akan mudah sekali tertular tuh. Walaupun yang lawannya kosong kayak itu bisa. Ya, tapi dengan catatan tadi ada luka. Jadi luka itu ya seperti penyakit lainnya ya, seperti hepatitis mungkin seperti itu kan, juga kontak itu bisa menjadi penularan. Itu. Jadi kumannya bukan lewat kulit secara langsung, tetapi di lukanya tadi, Mbak. Gitu. Alat makan kita juga bisa, Dok? Iya betul, yang tadi saya sampaikan. Apalagi makanannya, benda-benda sekitar kita yang tertempel kuman tersebut bisa juga itu. Nah kan kita udah tahu nih TBC itu apa, terus jenisnya juga, faktor penyebab. Nah sekarang cara pencegahannya, Dok, gimana, Dok? Jadi kalau pencegahan sendiri memang lebih bagus ya Mbak, dan memang sekarang menjadi program utama dari pemerintah kita Indonesia. Jadi di bidang kesehatan itu justru pencegahan ini yang lebih penting daripada pengobatan. Kalau pengobatan itu kan sudah nanti bagiannya tenaga kesehatan, bagiannya dokter ataupun perawat. Tapi kalau pencegahan di sini justru yang paling penting, atau sebagai tindakan nyata sebagai preventif dan promotifnya. Nah, pencegahan di sini pastinya tadi kalau dia belum terkena, ya kita optimalkan lingkungan kita itu sehat. Ya, secara dari rumahnya tidak harus rumah kan bagus ya, tetapi gimana rumah sehat itu berfungsi dengan baik, pencahayaannya harus baik, ventilasi juga harus cukup, terkena sinar matahari harus juga baik, kemudian kelembapan juga menyebabkan produksi atau kuman itu kan mengumpul ya, jadi sirkulasi udara harus baik. Kemudian juga lingkungan sekitar seperti semak-semak ataupun tumpukan sampah itu kan juga sebagai sumber penyakit, itu juga sebagai pencegahan. Kemudian dari lingkungan, dari diri kita sendiri, ketika batuk itu sangat bagus sekali, harus bisa diajarkan apalagi juga kepada anak kita. Ketika batuk apalagi ada dahaknya, ya kita jangan buang sembarangan ya. Maaf saja, sering banyak kita masih menemui orang-orang sekitar kita meludah sembarangan. Nah padahal kuman tadi bisa berkembang akhirnya ke udara. Nah ketika batuk misalkan bisa kita tutup bukan hanya dengan tangan ya, tapi bisa dengan lengan. Tuh, etika batuk yang benar seperti itu. Karena kalau tangan kita bersalaman dengan orang lain gitu, apalagi sebelum pandemi ya, kita belum ada budaya untuk cuci tangan dan desinfeksi tangan, itu sangat-sangat mudah sekali untuk tersebar penyakit dari kontak langsung tadi, seperti itu. Nah kalau TBC ini bisa sembuh total nggak, Dok? Kalau misalnya setelah diobatin kayak gitu? Ya, jadi sembuh total sendiri akan dinyatakan nanti setelah pengobatan itu selesai. Dalam artian pengobatan ini itu kan sekitar 6 bulanan. Itu dengan catatan tidak ada hambatan ya. Hambatan itu seperti dia putus obat, gagal obat dan sebagainya. Ketika ada putus obat atau gagal ya, dia akan mengulang lagi bahkan sampai berbulan-bulan ke depannya. Nah, untuk asesmen dia sudah sembuh atau tidaknya itu nanti setelah pengobatan dikonfirmasi dengan pemeriksaan yang sama saat dia di screening tadi atau pemeriksaan di awal. Tetapi sebenarnya pada prinsipnya kuman ini karena banyak ya, istilahnya sudah menjadi budaya ya di Indonesia, kuman TB ini ya dia akan bisa menginfeksi ketika tubuh kita respon imunnya turun atau ada penyakit lain
seperti penyakit bawaan, autoimun, bahkan penyakit infeksi lain seperti HIV/AIDS. Karena ketika imun kita kurang, kuman yang di luar maupun di dalam itu dia akan teraktivasi lagi gitu. Jadi istilahnya kuman TB itu sebenarnya tidak bisa hilang sama sekali, tetapi seperti dorman atau tidur. Meredakan. Iya, mereda, nanti ketika kita drop atau ada penyakit lain dia akan bisa kambuh lagi. Nah tadi dok, tadi kan ada faktor dari lingkungan ya. Iya. Jadi nggak hanya soal lingkungan aja, tapi peran orang tua itu juga penting. Iya. Nah apa sih yang harus dilakukan atau yang harus orang tua ketahui jika anaknya nanti ketahuan nih punya penyakit TBC? Ya, seperti yang saya sampaikan juga ya. Jadi justru lebih baik sebelum anaknya ketahuan, Mbak. Jadi bukan pengobatannya yang kita galakkan, tetapi pencegahannya. Ya, pencegahan sendiri sudah dilakukan pemerintah kita ya, sudah sejak lama, yaitu vaksinasi atau imunisasi BCG. Yaitu diberikan memang di bulan-bulan awal saat dia sudah lahir, dan paling optimal diberikan pada 0 sampai 2 bulan. Nah, itu harus betul-betul wajib diberikan ya untuk mencegah ke depannya. Kalau tidak diberikan sama sekali ya seperti vaksin COVID ya. Dia akan lebih teraktivasi kuman-kumannya dan mudah sekali menyerang tubuh, dan juga imunnya akan sungguh-sungguh drop. Nah, ketika terserang justru malah lebih berat lagi daripada kita tidak terimunisasi. Jadi walaupun imunisasi, tapi masih bisa terkena, tetapi dampaknya itu jauh lebih kecil gitu ya. Kalau di imunisasi pasti imunnya akan lebih baik. Selain imunisasi ya tentunya pencegahan tadi yang sudah saya sampaikan ya, pencegahan dari lingkungan, keluarga, orang tua, dan juga screening awal, Mbak. Screening awal bisa dilakukan di layanan kesehatan terdekat, di puskesmas ataupun rumah sakit. Itu ada namanya uji tuberkulin atau Mantoux test. Nah, itu nanti kita lihat di kulit kita, bisa di kelengan atau di anak kita ya, apakah ini bisa berisiko terkena penyakit tuberkulosis paru. Tuh. Kemudian kalau memang sudah terkonfirmasi, ada tahap-tahapnya, Mbak, screeningnya, dari pemeriksaan dahak, kemudian juga pemeriksaan ronsen paru, itu nanti ada tahapannya. Kemudian kalau memang betul-betul sudah terkonfirmasi, yang jelas ya tadi lingkungan harus mendukung, pengobatannya juga harus berjalan, ya harus rutin dan juga kontrol, itu yang paling penting. Karena efek dari obat TB ini juga cukup berefek yang kadang tidak diinginkan. Itu seperti gangguan di mata, gangguan banyak lainnya. Iya, betul. Betul. Nah, oke Dok. Udah di penghujung acara, udah terasa. Makasih buat informasi yang udah di-share ke kita dan Sobat PMI yang ada di rumah. Mungkin terakhir Dok, bisa kasih closing statement buat teman-teman di rumah. Baik, terima kasih Mbak. Ya paling saya sampaikan ya, yang utama itu adalah tentang pencegahan atau promotif dan juga tadi preventif. Jadi bukan berarti lebih baik diobati, tetapi justru pencegahan ini yang paling utama, karena bagaimana siapa juga yang bisa mencegah kalau tidak kita sendiri. Dan pencegahan itu tadi sudah kita sampaikan juga ya Mbak, tips-tipsnya bagaimana, dan juga screening awal dari TBC paru ini pada anak. Jadi pada prinsipnya masih ada atau kuman TB ini pastinya tidak akan hilang, terutama di Indonesia. Ya seperti COVID, bukan berarti pandemi selesai, tetapi mereda. Ya artinya untuk membuat kita lebih waspada, lebih perhatian lagi kepada anak kita, harus lebih berhati-hati gitu. Dan TB anak ini memang harus menjadi fokus khusus ya di kalangan kita, karena ini juga menyangkut masa depan anak kita. Ketika anak kita sakit, pastinya dia akan tidak produktif, seperti itu. Itu tadi closing statement dari Dr. Aldo. Terima kasih dokter untuk kesempatannya udah mau hadir ke Bisik Bincang Asik
episode kali ini. Dan membagikan ilmunya yang sangat Betul. bermanfaat ya bagi kita semua. Kita doain juga dokter nanti sehat-sehat terus dan Amin. semakin Sama-sama. sukses ke depannya. Dan teman-teman di rumah juga sehat-sehat terus, jaga kesehatan. Seperti yang dikatakan dokter Aldo, kalau misal lebih baik mencegah daripada mengobati. Gitu. Oke, jangan lupa buat follow sosial media PMI Kota Semarang dan jangan lupa subscribe, comment, like, and share di YouTube PMI Kota Semarang. And see you. In the episode selanjutnya. Dadah.